Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, selamat petang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali tentunya bersama saya kembali untuk hari ini, yaitu Hero Fahmi, dengan tema kita hari ini di Bernur TVRI Bengkulu, yaitu pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Dan di studio TVRI Bengkulu telah hadir untuk dua orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Ruslian selaku Kabid P2P Dinkes Provinsi Bengkulu. Selamat sore Bapak. Dan selanjutnya ada Ibu Ana Marita selaku penggiat sosial. Selamat sore. Selamat sore. Iya, baik. Nah, kita akan membahas dan juga berbincang tentang namanya pencegahan dan juga penanggulangan HIV/AIDS. Nah, sebelum masuk ke pencegahan serta penanggulangan, kita mau tanya dulu ke Pak Ruslian nih. Nah, untuk HIV/AIDS ini sendiri di Kota Bengkulu, apakah sudah masuk ke tahap yang memprihatinkan atau seperti apa untuk Bapak? Silakan. Ya, betul. Untuk HIV ini ya semakin setiap tahunnya selalu ada penambahan kasus. Peningkatan ya? Peningkatan kasus, terutama di Kota Bengkulu ini. Kasusnya itu jenis dari pekerjaan laki-laki suka sama laki. Oke. SL laki-laki suka sama laki, di mana tahun ini untuk seprovinsi Bengkulu sudah ada 126 kasus. Itu berdasarkan pemeriksaan mandiri dari yang bersangkutan dan juga hasil screening yang kita lakukan oleh puskesmas ya. Kemudian sudah diobati 89. Oke, baik. Nah, untuk screening ini sendiri itu tandanya terdeteksi itu seperti apa, Bapak? Ya, kalau screening kita menyasar ke populasi kunci, yaitu pekerja seks komersil atau PSK, kemudian yang salon atau di pekerja panti pijat, itu dia kalau screening itu hanya memeriksa secara rapid test, ya dia memang gejala darah langsung diperiksa. Kalau gejalanya dia itu biasanya kalau sudah datang ke paskes, itu gejalanya itu dokter akan mengindikasikan apakah dia perlu dilakukan pemeriksaan Lebih lanjut di laboratorium. Oke, baik. Kita ke Ibu Ana Marita atau Bunda Ana Marita ya. Nah, Bunda selaku penggiat sosial nih tentunya. Nah, melihat kasus yang mungkin dibilang dari Pak Kabid tadi bahwa tiap tahunnya meningkat nih untuk Provinsi Bengkulu. Nah, ini diakibatkan sama pengaruh sosial sendiri yang terjadi di Bengkulu atau seperti apa, Bunda? Baik, terima kasih. Saya ini saya mantan sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS ya. Memang partner saya dinas kesehatan. Jadi saya mendirikan Duta HIV. Oke. Duta HIV itulah perpanjangan tangan mereka ini di Dinkes. Nah, kenyataannya memang remaja yang paling banyak. Yang paling Ya kan, banyak Pak? menderita. Iya, remaja itu usia produktif. Jadi benar kata beliau, awalnya HIV itu dari kelainan seksnya laki-laki. Dan faktanya memang itu. Ya, memang agama itu sebenarnya nomor satu. Kalau orang ngomong pakai kondom. Kalau jangan berzina kenapa? Ah, itu. Laki-laki ya sebagai laki-laki, perempuannya sebagai perempuan. Mau berbuat macam-macam ya nikah. Seperti kalau kita bilang kutukan enggak, bukan kutukan. Ya, dibilang gimana ya? Memang kelainan itu kayak azab juga bukan azab. Yang tidak bersalah kan kena. Itu saya tinggalkan dulu sebenarnya udah ribuan. 2010 saya tinggalkan sebagai sekretaris komisi. Kami kan terjun semua sampai ke Pulau Bayi, sampai ke Lafaz. Itu saya turun semua. Sampai rambut ini berubah-ubah warna. Itu di yang tahu kata orang itu, waktu itu aja udah 20 orang. Mau kami keluarkan dia tidak mau. Dikeluarkan dalam artinya? Dikeluarkan misal
dia hobi ini dandan. Kami kenalkan dengan orang salon, diajari, dinaker. Terus bisa jahit, kami kenalkan dengan dalam artian itu. dikasih keterampilan ya. Yes, tidak seperti itu lagi. Oke. Ya. Tapi kalau kita punya pekerjaan yang tidak, merasalah kita yang tahu kan. Orang lain tidak tahu. Kamu aja nggak tahu kerjaan saya apa berhari-hari. Nah, maksud saya tuh datanglah ke tempat yang bisa ngecek darah. Oke. Terinfeksi apa tidak B20 itu. Jangan sampai, karena HIV itu suka nipu. Pas masuk lab, dia sedang tidur. 3 bulan berikut dia bangun, baru terdeteksi. Yang tidur tuh yang dimaksudkan adalah virusnya sendiri. Iya. Oke, baik. Kita beralih ke Pak Ruslian lagi nih. Untuk Pak Ruslian kembali nih, tadi dibilang bahwa untuk ketahuannya tentunya untuk orang menderita HIV/AIDS ini sendiri dengan melakukan tes laboratorium, uji laboratorium tentunya. Nah, untuk uji laboratorium itu sendiri ini itu berbayar atau tidak berbayar, Bapak? Untuk pemeriksaan itu gratis, ya, tidak berbayar. Tetapi ya yang dahulukan kita screening itu adalah yang berisiko, yang populasi berisiko. Oke, yang didahulukan screening Ya, itu yang tetapi, berisiko. Oke. Ya, kalau masyarakat yang tidak berisiko tentunya boleh memeriksakan datang ke Paskes, ya, yang ada layanan pemeriksaan Secara sukarela ya, loh. secara sukarela. Dan kalau sudah ada gejala tentunya dokter yang akan merujuk untuk dilakukan pemeriksaan tersebut. Ya, tentunya yang dapat gejalanya itu yang nampak itu tubuh melemah ya, kemudian ada luka di bibir yang tidak sembuh-sembuh, kemudian Turun berat badan. berat badan menurun pastinya ya, demam. Nah, seluruh gejala itu akan timbul. Oke, itu gejala awal. Itu gejala awalnya. Kemudian kita ya dalam melakukan pelayanan itu mulai dari pemeriksaan, kemudian pengobatan itu gratis dari fasilitas kesehatan, itu tidak dipungut biaya. Baik. Nah, kita tahu bahwa untuk penyakit ini kan penyakit yang mungkin kebanyakan orang itu malu untuk memeriksakannya nih, Bang. Nah, untuk hal tersebut mungkin apa yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait dalam menghimbau tentunya untuk masyarakat yang mungkin beresiko ataupun tidak beresiko tentunya untuk bisa memeriksakan untuk keadaan tersebut. Ya, kami tentunya menghimbau tentunya kepada masyarakat ya, agar tidak malu, karena privasi seseorang yang mau diperiksa itu dijamin kerahasiaannya. Oke, baik. Ya, itu Pak. Jadi salah satu yang dilakukan dari pihak dinas sendiri yaitu untuk tidak memberitahu identitas si pemeriksa. Ya, oke, baik. Apalagi kalau dia ketahuan terdeteksi. Betul. Apalagi dia sudah HIV positif, itu tidak seorang pun, ya saya sebagai kabid aja tidak tahu siapa namanya, alamatnya, kadang ya itu tidak tahu. Yang tahu itu hanya pengelola kita di tingkat dinas kesehatan kabupaten ya, di dinkes provinsi, itu hanya yang tahu by name by address-nya. Oke, baik, luar biasa. Kalau saya malah Pak Kadis juga saya nggak dikasih tahu. Oke, ya, saking privasinya ya. Baik. Menjaga privasi orang ya. Siap. Nanti kita lanjutkan kembali untuk obrolan kita ya, untuk Ibu Ana dan juga Pak Ruslian. Kita jeda iklan terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.